Selamat malam jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Ini Rabu malam, dan biasanya Rabu malam kita berkumpul untuk berdoa sebagai jemaat. Dan berdoa sebagai jemaat adalah suatu aktivitas yang sangat penting. Seringkali banyak orang Kristen mengabaikan dan menganggap remeh karena tidak paham apa manfaatnya. Seperti seolah-olah ya berdoa juga di rumah juga sama saja. Padahal sesungguhnya berdoa secara jemaat adalah suatu aktivitas yang tidak bisa dikurangi dari kehidupan rohani orang Kristen. Tapi malam ini kita spesial, saudara. Bukan sekedar pertemuan tengah minggu, bukan sekedar persekutuan doa. Tetapi pada malam ini kita memperingati suatu peristiwa yang merupakan inti dari iman kita, yaitu kematian Tuhan Yesus. Suatu peristiwa yang menjadi pusat dari sejarah. Kalau Anda masih ingat garis zaman yang dijelaskan oleh Dr. Soeharto Liau. Dari awal, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah berjanji akan mengirimkan juru selamat. Tetapi selama ribuan tahun Tuhan mempersiapkannya. Tuhan memberikan firman-Nya, simbol-simbol, tanda-tanda supaya manusia memperhatikan dan bisa tahu kapan ketika Mesias itu benar-benar datang. Tetapi sayangnya, justru kepada bangsa Israel, yang kepada bangsa Israel Tuhan berikan firman-Nya itu. Dan yang Tuhan tugaskan untuk menjaga firman itu. Untuk memberitakan tentang janji juru selamat dan keselamatan itu. Justru mereka tidak mengenali Mesias mereka ketika datang. Tidak menerimanya ketika Mesias memanggil mereka. Dan malah mereka menyalibkan dia. Kita hari ini mendapat berkat karena penolakan dari mereka. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Pasal 18. Nanti kita akan ke 11. Tapi kita lihat pasal 18 dulu. Ayat 12, 13, 14. Saya bacakan. Silakan jemaat menyimak. Nanti kita akan lihat pasal 11-nya. Tapi kita lihat pasal 18 dulu. Ayat 12, 13 dan 14. Saya akan bacakannya. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa Yesus datang ke dunia ini, lalu kemudian mati di kayu salib untuk menggantikan kami. Dengan pengorbanan ini Tuhan, kami syukuri dengan seluruh jiwa kami. Karena kami menerimanya dan telah dibaharui olehnya. Dan kami telah diubah. Sehingga sekarang kami menjadi manusia rohani. Yang telah menanggalkan manusia lama. Dan yang sekarang melihat segala sesuatu dengan kacamata rohani. Sehingga kami bisa paham. Oh ternyata inilah maksud apa yang firman Tuhan tuliskan. Dan apa yang kami baru baca ini, Tuhan, kami ingin mempelajarinya. Kami tertarik dengan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Mohon Roh Kudus memimpin kami, supaya kami bisa menarik suatu pelajaran untuk kami lakukan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat sekalian, saya tertarik dengan apa yang dikatakan, dinasehatkan oleh imam besar Kayafas. Katanya dialah yang menasihatkan orang-orang Yahudi bahwa lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa.
Apa maksud dia? Nah, ini sebenarnya adalah kutipan dari pasal 11 Yohanes. Ketika itu dia katanya bernubuat. Jadi kita akan baca juga di dalam Yohanes pasal 11. Dan saya mau ajak kita untuk melihat, mana nih ya? Ayat 45, saya akan baca beberapa ayat ke bawah, ya mungkin sampai 53. Jadi silakan Anda menyimak Yohanes 11 ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Ini adalah pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus ya. Jadi mereka percaya karena melihat ketika Tuhan Yesus berseru, Lazarus keluarlah, dan Lazarus benar-benar keluar. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Jadi untuk mengerti perkataan dari imam besar Kayafas ini, kita perlu memahami konteks historisnya dulu. Karena perkataan dari Kayafas ini, dia ucapkan dari sudut pandang politik. Ya. Nah, jadi pada waktu itu mereka berada di bawah pemerintahan Romawi. Daerah itu disebut Yudea. Dan Roma menempatkan seorang gubernur atau prefect, dan dalam ITB disebut wali negeri, Pilatus pada waktu itu, untuk mengepalai daerah itu. Dan Yudea ini termasuk adalah suatu daerah yang panas, yang rawan pemberontakan. Sudah sering terjadi. Oleh sebab itu, salah satu tugas utama dari gubernur atau wali negeri adalah untuk memonitor keadaan politik, ya, memonitor rakyat, mengetahui mana kelompok-kelompok yang timbul, mana yang radikal, mana yang religius, dan mungkin menekan atau memotong kelompok-kelompok yang bermaksud untuk memberontak. Intinya, seorang wali negeri waktu itu harus menjaga kestabilan politik di daerah itu. Jadi, karena Yudea ini punya sejarah pemberontakan yang cukup mengkhawatirkan Romawi, ya, tidak lama sebelum ini, itu sudah ada beberapa pemberontakan. Di Kisah Para Rasul pasal 5, kalau Anda baca, pada waktu itu mereka menceritakan lagi, imam besarnya lagi yang masih bilang, kalian sudah lupa apa? Ada si Teudas katanya. Ya, Teudas pernah juga melakukan pemberontakan. Tapi katanya Teudas ini, jadi Teudas ini dia memimpin orang, tetapi kemudian pemerintah Roma melihat itu sebagai suatu pemberontakan. Lalu Roma kirim pasukan, kemudian Teudasnya ditangkap, dia diadili, dipenggal, dan kemudian dicerai-beraikan pengikutnya. Gagal. Habis itu ada Yudas orang Galilea. Dan pada waktu Yudas ini itu adalah tercatat sekitar tahun 6 Masehi, sehabis Kirenius waktu itu mengadakan sensus. Dan kalian baca di dalam Lukas pasal 2, waktu Tuhan Yesus lahir, itu adalah pada saat di mana Kirenius pertama kali menjadi wali negeri. Dan dia bikin sensus. Dan tujuan dari sensus itu adalah untuk mendaftarkan orang supaya bisa dipajak. Hari ini kita pusing dengan pajak, saudara.
Ada sistem baru segala macam, banyak yang mengeluh. Termasuk istri saya juga mengeluh. Karena istri saya ngurusin buat saya. Tetapi pada zaman itu, saudara, lebih repot lagi karena untuk mendaftar pajak kamu harus balik ke kota asal. Tapi itu cerita untuk kisah Natal. Kita sekarang untuk kisah kematian Tuhan Yesus. Jadi intinya Yudas dari Galilea itu, dia mengumpulkan orang juga karena tidak puas dengan penjajahan Romawi. Lalu dia membakar mereka, tetapi kemudian juga ditangkap oleh Roma, kirim pasukan, dibunuh juga, dan pengikutnya tercerai-berai. Nah, di Kisah Para Rasul pasal 5, waktu itu imam besar mengolok dan berkata, kita nggak usah ngapa-ngapain ini murid-murid Tuhan Yesus ini. Karena kepalanya sudah disalibkan, sudah mati, dan akan sama seperti Teudas, sama seperti Yudas, maka nanti mereka akan tercerai-berai juga. Tapi ya, ternyata Yesus tidak sama dengan Yudas, tidak sama dengan Teudas. Poinnya adalah, Yudea pada waktu itu sudah beberapa kali mengalami pemberontakan. 200 tahun sebelumnya, itu sudah pernah ada pemberontakan Makabeus, yang berhasil. Dan kemudian menjadikan daerah Yudea itu suatu daerah yang terpisah, independen, semi-independen di daerah di situ. Sampai akhirnya dikalahkan oleh Pompei, oleh Romawi. Jadi Roma di situ menyadari bahwa daerah Yudea ini berbahaya. Jadi mereka menempatkan wali negeri dan memonitor daerah itu dengan ketat. Jangan sampai ada pemberontakan. Nah, jadi adanya pemberontakan seperti ini, misalnya yang tadi Yudas itu, walaupun gagal, tetapi membangkitkan suatu semangat religius di antara rakyat. Dan premis dari pemberontakan ini, seperti yang Yudas lakukan ini, itu adalah bahwa hanya Tuhanlah yang berdaulat atas Israel. Ya. Dan ini akhirnya menghasilkan suatu gerakan yang disebut orang-orang Zelot, ya, yang tidak mengakui pemerintahan Romawi sebagai pemerintahan yang legal. Jadi mereka bermaksud untuk memberontak melawan Romawi. Nah, kalau kalian ingat, ada salah satu rasul yang disebut orang Zelot. Siapa? Simon, orang Zelot. Nah, ini membuat situasi politik pada waktu itu ya, semakin memanas. Sehingga Kayafas dari sudut pandang politik berkata ya, bahwa ini kalau rakyat sampai menerima Yesus sebagai Mesias, mereka akan terbakar secara religius. Dan kemudian mereka akan bangkit, mereka akan mengikut Yesus. Ini yang dikatakan di Yohanes pasal 11. Ya. Kemudian mereka akan menjadikan dia raja. Dan ini sudah pernah hampir terjadi sebelumnya di pasal yang ke-6. Jadi kelihatannya Yohanes ini banyak mencatat tentang pergejolakan politik di zaman itu. Di Yohanes pasal 6, sesudah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, katanya mereka hendak membawa Yesus dengan paksa dan menjadikan dia raja. Nah, karena Tuhan Yesus tahu itu, katanya dia menyingkir dan dia menghilang. Jadi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, imam-imam, mereka memahami situasi politik dan mereka melihat, wah, habis Lazarus dibangkitkan dan banyak orang yang mendengarnya menjadi percaya. Mereka pikir ini bahaya. Kalau Roma sampai menganggap ini adalah cikal bakal pemberontakan, maka Roma akan mengirimkan pasukan. Dan mungkin lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya. Katanya akan menghancurkan tempat kudus kita, dan ini sudah pernah terjadi sebelumnya, dilakukan oleh Antiochus Epiphanes, yang kemudian menajiskan bait suci. Dan mereka tidak mau itu terjadi. Jadi mereka bilang, si Hanas bilang, lebih baik satu orang, yaitu Yesus, mati untuk menyelamatkan bangsa. Nah, sangat mungkin ini Kayafas mengatakan ini didasarkan oleh motivasi yang egois. Ya, nomor satu, dia tidak mau bangsa Israel banyak orang dibunuh. Ya. Tetapi diri dia sendiri
sebagai imam besar, imam-imam yang lainnya, orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, mahkamah agama Sanhedrin, mereka adalah alat yang dipakai oleh Roma untuk mengendalikan bangsa Yahudi secara tidak langsung. Jadi bangsa Romawi, dia menjajah banyak bangsa, tetapi tidak selalu dengan tangan besi dan mengendalikan semua pemerintahan. Mereka suka menggunakan elit politik lokal. Ya. Jadi di daerah Yudea ada orang-orang Yudea yang diangkat atau dipakai oleh Roma untuk mengendalikan populasi di situ. Dan ya, mahkamah agama, imam-imam, orang Saduki, mereka adalah elit-elit politik yang ditugaskan oleh Roma untuk mengawasi, untuk menjaga supaya populasi tidak menjadi terlalu religius, ya, tidak berusaha untuk memberontak, dan sebagai gantinya maka Roma akan menopang kekuasaan mereka. Jadi bayangkan kalau misalnya Roma menganggap bahwa ini Yesus adalah pemimpin suatu sekte pemberontak, dan itu dibiarkan oleh imam-imam, pasti Roma akan berpikir kalau begitu imam-imam ini adalah kaki tangannya juga, ini mereka adalah komplisit. Ya. Berarti kalau Roma nanti mengirim pasukan, bukan saja Yesus yang akan ditangkap, imam-imam juga akan kena tangkap. Jadi ada motivasi politik, motivasi egois, maka dia memilih kalau begitu Yesus ini ditumpas. Jadi si Kayafas berkata begini adalah untuk membulatkan tekad para elit politik Israel, para elit politik Yahudi pada waktu itu, supaya mereka membuat keputusan untuk membunuh Tuhan Yesus. Tetapi, tanpa dia sadari, ternyata inilah juga persis apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Ketika dia mengatakan bahwa Yesus akan mati, katanya ya, lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ya. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Ternyata tanpa dia sadari, persis inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari sini. Nomor satu, bahwa perkataan ini benar. Lebih baik satu orang mati untuk seluruh bangsa, yaitu Yesus. Lebih baik Yesus mati. Dan ini sudah direncanakan oleh Tuhan sejak awal. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah sudah langsung berencana untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Allah tidak bisa serta-merta menyelamatkan manusia dengan mengabaikan semua prinsip-prinsipnya. Karena Allah tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Allah tidak bisa tutup mata dan pura-pura tidak tahu bahwa manusia ada dosa. Ya. Pengadilan Allah itu tidak seperti itu. Tidak seperti pengadilan di Indonesia. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Sampai videografer yang ini aja pusing dia. Kenapa dia tidak ada salahnya lalu kemudian dipenjara? Hakim tidak tahu. Kepala desa tidak tahu. Seluruh warga Indonesia tidak ada yang tahu. Hanya jaksa dan Tuhan yang tahu. Jadi Tuhan tidak bisa mengubah hukumnya, gitu kan? Hukumnya oke, kalau begitu hukumannya diganti menjadi berdoa saja. Hukumnya diganti menjadi berbuat amal. Hukumnya diganti dengan puasa, dengan ibadah. Tidak bisa. Tuhan sudah menetapkan, dan ini berdasarkan keadilannya, berdasarkan sifatnya, bahwa dosa itu ganjarannya adalah maut. Oleh sebab itu maka, menurut sifat keadilan Allah, manusia yang berdosa itu harus mati. Harus mati. Tetapi Tuhan punya satu cara, dan hanya ini saja caranya. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan manusia. Allah merencanakan bahwa Dia sendirilah yang akan menanggung
hukuman maut itu. Dan dia merencanakan bahwa nanti Yesus akan turun menjelma menjadi manusia, menjadi sama seperti kita. Lalu kemudian Yesuslah yang akan mati untuk menggantikan kita menanggung hukuman maut itu. Dan cuma satu-satunya cara inilah. Tidak ada cara lain yang Allah bisa lakukan untuk menyelamatkan manusia sambil tetap setia kepada sifat-sifatnya itu. Oleh sebab itu, maka Yesus sebenarnya mati bukan karena dia sendiri salah atau dia ada suatu dosa. Tetapi Yesus datang ke dunia ini sebagai seorang yang akan menggantikan manusia yang berdosa. Dan ketika Tuhan Yesus benar-benar mati, dia mati untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk satu bangsa saja, tetapi untuk dosa seisi dunia. Nah, Kayafas mengatakan ini dari sudut pandang dirinya sendiri. Tetapi Tuhan mengatakannya. Karena yang dikatakan oleh Kayafas ini bukan berasal dari diri dia sendiri, tapi berasal dari Tuhan. Jadi sekalipun Kayafas yang mengatakan, tetapi Tuhan punya sudut pandang yang lain. Kayafas punya sudut pandang dia sendiri, Tuhan punya sudut pandang yang lain. Kayafas melihatnya dari sudut pandang politik. Dia hanya memikirkan, oh bagaimana ini nanti Israel, bagaimana bangsa Yahudi bisa tetap eksis, bagaimana dia bisa memelihara kekuasaan sebagai imam besar, bagaimana dia bisa memelihara kedamaian dengan pemerintahan Roma, tetapi Tuhan memikirkan bagaimana mendamaikan manusia dengan Allah. Tuhan memikirkan bagaimana menyelamatkan bukan hanya Kayafas, bukan hanya Israel, tetapi seluruh dunia, semua manusia. Dan ini ironis sekali, karena sekalipun mereka punya motivasi yang berbeda, mereka melihatnya mengatakannya dari sudut pandang yang berbeda, tetapi hasilnya hampir sama. Ya. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-27, ayat 39 dan seterusnya, waktu itu orang-orang yang menyaksikan Yesus disalibkan mulai mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan kemudian diikuti, dibeo oleh para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Apa yang mereka katakan? Katanya dia Mesias. Katanya dia anak Allah. Bukankah dia bersandar kepada Allah? Biarlah Allah menyelamatkan dia. Coba dia turun dari salib itu. Selamatkan dirimu sendiri. Padahal, jika Tuhan Yesus benar-benar turun, maka tidak ada yang selamat. Kalau Tuhan Yesus memilih menyelamatkan nyawanya sendiri, maka justru manusialah yang akan binasa. Kayafas mau menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan mau menyelamatkan Kayafas. Bukankah ini sesuatu yang ironis? Dan akhirnya tujuan Tuhanlah yang terlaksana. Tujuan Kayafas gimana? Tujuan Kayafas tidak terlaksana. Karena sekalipun dia mau menyelamatkan nyawanya sendiri, akhirnya nggak jadi. Kayafas tidak selamat. Tetapi tujuan Tuhan untuk menyelamatkan Kayafas dan seluruh dunia yang mau percaya kepadanya terjadi. Jadi saudara, Allah itu bagaikan seorang ayah yang begitu mengasihi anak-anaknya. Dan yang pasti lebih memilih dirinya lah yang menderita untuk anaknya. Biar ayah saja yang susah, anaknya nggak usah susah. Biar ayahnya saja yang sakit, kalau bisa. Anaknya jangan sakit. Biar ayahnya yang menanggung, supaya anaknya tidak usah. Itulah Allah. Sehingga dia mengirimkan putranya yang tunggal untuk mati bagi kita. Saudara,
Setiap penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah untuk kita. Setiap pukulan, setiap bilur yang dia terima, setiap cambukan yang merobek bukan saja kulit tetapi sampai daging dan sampai tulangnya adalah untuk kita. Mahkota duri yang ditancapkan di kepalanya adalah untuk kita. Tangan dan kaki yang dipaku adalah untuk kita. Apakah Anda sudah menerima pengampunan ini? Bagi sebagian orang, mereka tidak paham bagaimana bisa lebih baik Yesus mati. Karena di dalam pemahaman mereka, pokoknya kalau bersama dengan Tuhan harus menang terus, tidak boleh ada kalahnya. Oleh sebab itu seluruh teologi mereka didasarkan kepada kemenangan. Asalkan mereka menang, asalkan mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya, itu adalah bukti bahwa mereka benar, bahwa Allah mereka adalah Allah yang benar. Sehingga mereka akan syok ketika mereka ternyata tidak menang dan kalah. Loh, kalau mereka kalah artinya berarti Allah mereka tidak berkuasa. Karena di dalam teologi mereka, yang benar itu harus menang. Oleh sebab itu ketika mereka melihat bahwa Yesus disalibkan, mereka tidak bisa memahami. Bahkan mereka ada yang berusaha merasionalkan, oh Yesus sebenarnya nggak benar-benar mati. Sebenarnya itu digantikan oleh Yudas secara ajaib, secara rahasia begitu, tiba-tiba bisa jadi Yudas yang disalibkan bukan Yesus. Karena mereka pikir bahwa Yesus harusnya kalau dia benar-benar adalah Tuhan, tidak bisa mati, tidak akan disalibkan. Tetapi apakah kita benar-benar mengaminkan Yesus mati untuk saya? Dan itu lebih baik. Karena kalau Yesus tidak pernah mati untuk saya yang harus mati dan masuk neraka. Apakah Anda sudah mengaminkan ini, saudara? Yesus lebih baik mati. Tetapi ini, walaupun sangat menyedihkan, tapi inilah yang terbaik. Dan saya mau menerimanya. Itulah yang Yesus inginkan. Karena Yesus dengan sukarela menyerahkan dirinya, supaya kita menerima dia. Lalu, yang kedua, lebih baik satu orang mati. Betul? Sesudah Tuhan Yesus, semangat yang sama itu diteruskan oleh murid-muridnya. Dan banyak dari mereka mati. Sama, mengorbankan nyawa demi kebenaran, demi iman, demi Tuhan. Dan Tuhan menganggap kematian mereka itu baik. Tuhan senang dengan kematian mereka. Bukan senang karena mereka mati. Tetapi senang karena kematian mereka itu membawa kebaikan. Jadi bukan hanya kematian Yesus, satu orang, yang baik bagi seluruh dunia. Tetapi kematian orang-orang tertentu. Anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, yang menjadi martir karena kebenaran, karena Tuhan, itu pun adalah baik. Jadi, ini melanjutkan prinsip lebih baik satu orang mati untuk orang lain. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 12, ada cerita, ada catatan bahwa Yakobus, saudara Yohanes, dipenggal. Kita bertanya, kenapa Tuhan? Ini adalah salah satu rasul yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Salah satu dari murid yang paling dikasihi Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan justru yang paling dikasihinya ini yang kemudian dipenggal? Kenapa enggak yang jauh-jauh aja, ada biarlah Yudas Iskariot dia mati, ya kan, menggantung diri kemudian jatuh, isi perutnya terburai keluar. Ya kalau itu ya sudahlah. Tetapi kenapa Yakobus Tuhan? Kenapa dia harus mati begitu cepat? Bukankah Yakobus ini kalau dia tetap hidup dia bisa menginjil banyak orang? Kenapa Tuhan membiarkan Yakobus mati?
Tapi bukan hanya Yakobus. Sudah mulai sejak Yohanes Pembaptis. Lalu kemudian Tuhan Yesus. Baru kemudian Yakobus. Semuanya mati dan membuktikan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang layak dipertahankan berapapun harga yang harus dibayar. Mereka yang mati ini membuktikan bahwa mereka bukan cuma sekedar ngomong di mulut saja, percaya bahwa ada kehidupan sesudah kematian, bahwa ada hidup yang kekal. Kematian mereka adalah suatu stempel darah bahwa mereka percaya kepada Allah, bahwa ada hadiah di surga. Ini adalah stempel kesaksian mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, perubahan yang terjadi di dalam hidup mereka, distempel dengan darah mereka. Mereka membuktikan bahwa mati adalah keuntungan. Sebelum itu, ya, kita bandingkan dengan murid-murid. Pada waktu Tuhan Yesus ditangkap pada malam itu, murid-murid terkocar-kacir. Petrus saking ketakutannya, sampai waktu dia ditanya, dituduh bahwa apakah dia bersama-sama dengan orang itu, dengan Yesus, dia sampai menyangkal 3 kali. Apa efeknya? Apa efek dari para murid itu terkocar-kacir? Mereka terus ketakutan. Itu efeknya. Mereka kehilangan keberanian mereka. Yang tadinya sebelum itu, pada malam itu kan, Petrus bilang apa? Sekalipun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Tetapi karena dia lari, karena dia menyangkal, dia menjadi ketakutan terus. Dan akhirnya mereka ngumpet, mereka tutup jendela, mereka tutup pintu semuanya, mereka tidak berani keluar, tidak berani nongol. Nongol saja tidak berani, apalagi mencuri mayat. Nongol saja tidak berani. Gimana bisa mencuri mayat? Tetapi kemudian sesudah itu, sesudah mereka kemudian menerima Roh Kudus, mereka melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka meraba Tuhan dengan tangan mereka sendiri. Mereka mendengar Tuhan dengan telinga mereka sendiri. Mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga dengan mata mereka sendiri. Lalu mereka dipenuhi dengan keberanian dan mereka berkhotbah. Mereka mengajar di bait suci. Mereka menginjil orang. Mereka membaptis. Dan mereka menjadi berani terus. Efek dari mereka berani adalah mereka menjadi berani terus. Dan kemudian Yakobus ditangkap. Lalu Yakobus dipenggal. Wow. Tetapi justru kematian Yakobus itu bukannya membuat rasul-rasul atau murid-murid yang lain menjadi ketakutan. Karena sebelumnya para rasul Yohanes dan Petrus ini sudah pernah ditangkap oleh Mahkamah Agama, dihadapkan, tetapi mereka dengan berani bersaksi tentang Tuhan. Mereka diancam jangan lagi berbicara dalam nama orang itu. Tetapi mereka bilang, silahkan kamu nilai sendiri. Manakah yang lebih benar? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Wah, mereka penuh dengan keberanian. Karena apa? Karena mereka sudah tidak takut mati lagi. Tidak takut mati lagi. Oleh sebab itu ketika Yakobus dieksekusi, itu malah membuat semua murid-murid yang lain itu semakin berkomitmen. Mereka semakin bersandar lagi kepada Tuhan. Oh iya, memang kematian Yakobus membuat mereka sedih bukan kepalang. Tetapi justru itu membuat mereka semakin bersatu. Membuat mereka berdoa bersama. Sehingga ketika Petrus pun ditangkap, lalu kemudian pada malam sebelum Petrus akan dieksekusi itu, jemaat berdoa
Dan Tuhan kirim malaikat keluarkan Petrus dari penjara. Oh saudara, kematian Yakobus tidak sia-sia. Semua rasul-rasul yang lain juga mati. Petrus akhirnya mati disalib, tetapi dia bilang dia tidak layak disalib seperti Tuhan. Dia maunya disalib terbalik saja. Andreas disalibkan juga, tapi disalibnya di salib yang X begini. Jadi bukan yang tegak begini, tetapi yang miring begini. Wah, lebih berat, lebih susah, lebih menyakitkan. Ada yang dikuliti, ada yang digergaji, ada yang dilempari batu, ada yang ditombak, dipenggal, dikapak, dan lain-lain. Semuanya membuktikan bahwa mati benar-benar adalah keuntungan. Membuktikan bahwa kebenaran itulah yang mereka beritakan, bukan omong kosong. Nah saudara, memang benar, karena mereka mati, maka semua murid-murid yang lain, mereka bukannya menjadi takut, tetapi kematian itu menjadikan mereka semakin berani, mendorong mereka dan kekristenan meluas, sehingga orang melihat bahwa ada kebenaran di situ. Bahwa inilah kebenaran yang layak ditukarkan dengan nyawa sekalipun. Kematian mereka membuktikan itu. Anda tahu seorang muda misionaris bernama Jim Elliot. Jim Elliot ini waktu masa mudanya dia lahir di suatu keluarga yang mengajarkan disiplin, yang mengajarkan Alkitab, mengajarkan melayani Tuhan. Sehingga sejak masa mudanya si Jim Elliot ini dia sudah terkenal dengan kapabilitas intelektual yang sangat tinggi. Dia juga terkenal sangat disiplin. Dia juga sudah menunjukkan keinginan yang kuat untuk melayani Tuhan sejak masa mudanya. Lalu kemudian dia masuk kuliah, dia masuk sekolah Alkitab. Dan dia belajar dengan tujuan bahwa dia akan memberitakan Injil kepada suku-suku yang belum pernah mendengarkan Injil. Lalu kemudian dia belajar bahasa Yunani. Tujuannya adalah supaya dia bisa mempelajari Alkitab dengan lebih mendetail. Dia belajar bahasa, saya nggak tahu bahasa apa yang khusus, karena ada masing-masing suku itu punya dialek-dialeknya. Dan si Jim Elliot ini, dia cukup berbakat dalam bidang bahasa. Jadi dia belajar bahasa suku-suku terpencil ini. Dia mau menerjemahkan Alkitab untuk mereka. Dia mau memberitakan Injil kepada mereka. Total dia mempersiapkan sekitar 6-8 tahun untuk pergi kepada yang akhirnya dia pilih adalah suku Indian Auca di Ekuador, Amerika Selatan. Dia pergi ke situ. Selama 1 tahun, dia berkomunikasi dengan suku di sebelahnya, bukan sebelah persis, tetapi suku yang lebih di luar, jangan yang terlalu dalam, karena dia mau mengadaptasikan bahasa mereka, budaya mereka, cara mereka, dan lain sebagainya. Jadi dia beradaptasi selama 1 tahun. Selama 1 tahun itu, dia melakukan pendekatan secara khusus kepada suku Auca itu. Dia kasih mereka hadiah-hadiah, dia pakai pesawat, dia terbang, lalu kemudian dia lambai-lambaikan, ya terbang rendah begitu, kemudian dia lemparkan hadiah-hadiah, pisau, kapak, dan lain sebagainya, pakaian, tali, semua yang bermanfaat. Lalu kemudian, suatu hari dia memutuskan, dia dan 5 orang temannya, dan 4 orang temannya, memutuskan inilah saatnya kita akan melakukan kontak dengan suku Auca ini. Nah, suku Auca ini terkenal sangat tidak bersahabat dan terkenal menyambut orang luar dengan kekerasan. Lalu datanglah Jim Elliot dan 4 orang temannya ini, mereka berlima. Awalnya mereka kontak dengan sekelompok kecil orang-orang Indian Auca ini. Tetapi entah bagaimana, lalu kemudian tiba-tiba ada sekelompok besar Indian Auca yang tidak bersahabat mengepung mereka dan membunuh mereka. Padahal mereka waktu itu membawa senjata.
Jim Elliot berkata kepada teman-temannya, kita tidak akan pakai senjata kita. Mereka sepakat. Kita tidak akan membunuh orang-orang yang mau kita injili. Kita tidak akan membunuh orang-orang yang mau kita selamatkan. Jadi mereka membiarkan diri mereka dibunuh, sekalipun mereka punya senjata. Oh, semua orang pada waktu itu gempar. Ada yang mencibir dan berkata, Jim Elliot, betapa sayangnya kehidupanmu itu sia-sia. Kamu punya masa depan yang cerah. Kamu adalah anak muda yang pintar. Potensi kamu setinggi langit. Tetapi kamu sia-siakan. Kamu buang nyawa kamu dengan percuma di tangan orang-orang Auka itu. Kematianmu percuma. Tetapi apakah benar percuma? Ternyata kematian dan kisah dari Jim Elliot ini dibawa oleh istrinya kembali ke Amerika dan juga teman-temannya dan janda-janda mereka. Dan itu menjadi kisah yang mendorong suatu gelombang kebangkitan di antara anak-anak muda. Sehingga mereka merasa, oh, kita juga mau seperti Jim Elliot. Kita mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak pernah mendengarnya. Seperti Jim Elliot. Dan kutipannya yang sangat terkenal. Dia bukan orang bodoh yang menukarkan apa yang tidak bisa dipeliharanya demi mendapatkan sesuatu yang tidak bisa diambil daripadanya. Ini menjadi seruan yang menyemangati gereja-gereja di Amerika sehingga tahun kematiannya 1956 itu menjadi awal untuk suatu gelombang munculnya misionaris-misionaris dari Amerika ke seluruh dunia, termasuk ke Asia Tenggara. Dan hari ini, Indonesia pun, Asia Tenggara mendapat manfaat dari misioneri-misioneri yang lahir karena menjadi pengikutnya seperti Jim Elliot. Dan bagaimana dengan suku Indian Auka itu sendiri? Oh, ternyata istri dari Jim Elliot, Elizabeth Elliot akhirnya kembali beberapa tahun kemudian ke suku yang sama untuk menemui orang-orang yang telah membunuh suaminya. Dan dia kasih tahu, dia ceritakan itu semua. Orang-orang Indian Auka itu sangat heran, ini adalah istri dari orang yang mati oleh kita beberapa tahun yang lalu. Singkat cerita, akhirnya orang-orang Indian Auka itu dimenangkan karena mereka melihat kasih yang begitu besar. Adanya pengampunan yang bukan dari dunia ini. Mereka tidak bisa memahami kalau mereka dari budaya mereka, dari sifat mereka tidak mungkin bisa memaafkan suku lain yang menyerang suku mereka atau yang membunuh anggota keluarga mereka. Tetapi ini satu wanita ini, suaminya telah kita bunuh, tetapi dia malah datang melayani, memberitakan kabar baik kepada kami. Ini bukan sembarangan wanita. Kabar yang dia bawa ini pasti ada kebenarannya dan mereka percaya. Jadi, kematian Jim Elliot bukan menghentikan misinya, tetapi malah misinya Jim Elliot itu dilipat gandakan ke seluruh dunia. Ditiru oleh banyak orang. Jadi benar lebih baik satu orang mati untuk kebaikan banyak orang. Dan itu memimpin kepada yang ketiga. Pertanyaan untuk diri kita sendiri. Bagaimana dengan saya? Apakah saya juga benar-benar percaya lebih baik satu orang mati dan bisa menunjukkan itu kepada diri kita sendiri? Lebih baik saya yang mati. Oh, Roma pasal 6 ayat 2 ayat 11 mengatakan bahwa kita sebenarnya sudah mati bagi dosa. Seharusnya orang yang menerima Yesus, yang bertobat dari dosa, itu kan kemudian diampuni oleh Tuhan. Bagaimana mekanismenya itu, kenapa orang yang bertobat itu bisa diampuni?
Bukankah orang yang berdosa itu harus dihukum? Oh betul. Tetapi Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman itu. Jadi di mata Allah hakim, hukuman atas dosa itu sudah dilaksanakan. Dan kalau hukuman sudah dilaksanakan, berarti dosanya sudah beres. Dan orang yang berdosa, yang tadinya berdosa itu, dihitung dosanya sudah dihukum, maka dia bisa dianggap sudah diselesaikan. Asalkan dia bertobat dan mau meninggalkan dosa itu, maka dia akan diampuni. Maka bagi orang yang seperti itu, seperti saya dan Anda mungkin, kita sudah mati bagi dosa, artinya kita tidak usah menderita ganjaran dosa lagi, yaitu maut. Jadi bagi dosa kita sudah mati. Nah, itu artinya kita sudah mati bagi dosa. Dan kita sudah meninggalkan diri kita yang lama. Bagi kita itu sudah mati. Dan sekarang kita hidup untuk Yesus. Nah, saudara. Jadi bagi seorang yang sudah menerima Tuhan Yesus, sudah diselamatkan, kita sudah menanggalkan manusia yang lama. Dan kita diperintahkan untuk mematikan segala sesuatu yang duniawi. Dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kelima, yaitu percabulan, hawa nafsu jahat, keserakahan. Itu semua harus dimatikan. Apakah kita bisa berkata bahwa ya, diri saya yang lama itu sudah mati. Dan lebih baik itu mati. Karena semua hal-hal yang lama itu telah membuat saya jatuh dan rusak dan jauh dari Allah. Semua dosa-dosa itu harusnya membawa saya masuk ke dalam neraka. Oleh sebab itu lebih baik kalau itu mati. Lebih baik kalau saya tinggalkan itu semua. Dan sekarang saya mau hidup yang baru. Tetapi saya mau hidup baru ini untuk apa? Lebih baik kalau saya meninggalkan gaya hidup saya yang lama? Lebih baikkah kalau saya meninggalkan tujuan hidup saya yang lama? Karena sebelum saya bertobat, seluruh hidup saya adalah untuk mengejar dosa dan mengejar hawa nafsu saya. Maukah kita berkata, lebih baik itu mati? Apabila itu lebih baik mati, maka kemudian hidup saya sekarang ini akan saya pakai untuk Tuhan, untuk orang lain. Itulah esensi dari menyangkal diri. Menyangkal diri artinya adalah saya tidak mau lagi mengikuti apa yang saya inginkan. Saya tidak mau mencintai diri saya sendiri lagi. Itu namanya menyangkal diri. Saya tidak perlu mencintai diri saya. Saya mau mencintai Tuhan. Dan mencintai Tuhan sama dengan mencintai orang lain. Itu adalah menyangkal diri yang sesungguhnya. Tapi, apabila kita masih belum menerima karunia dari Tuhan Yesus ini, sekalipun dia mati, itu tidak lebih baik bagi Anda. Tapi jikalau Anda sudah menerima karunia pengampunan dari Yesus Kristus, Yesus mati, itu baik bagi Anda. Para martir yang sebelumnya telah mati untuk kebenaran, itu adalah baik untuk kita. Dan manusia lama kita mati, itu juga adalah kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terpaku karena kebenaran yang Engkau sembunyikan di dalam firman-Mu. Karena walaupun manusia bisa memiliki perspektif yang berbeda dari Engkau,
Karena perspektif manusia sungguh terbatas Tuhan. Namun ternyata Engkau bisa melihat kebaikan dari kematian Tuhan Yesus, dari kematian orang-orang kudus, dari kematian manusia lama kami. Biarlah kami senantiasa merenungkan ini dan mengucap syukur supaya kami benar-benar hidup sesuai dengan kebenaran yang telah kami pahami ini. Sekarang kami akan mengenang pengorbanan-Mu. Tuhan tolong supaya kami semakin bertekad lagi untuk hidup sesuai dengan iman yang kami percayai ini. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.